Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qorib. Ini masuk pasal terakhir dari kitab Fathul Qorib, yaitu tentang Ummahatul Aulad atau Ummul Walad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi ahkami ummahatil auladi kang tetep ing dalam nerangake pira-pira hukume pira-pira umul walad atau ibune pira-pira anak, bahasane ibu dari pira anak, yaitu ketika ada seorang budak perempuan kemudian digauli oleh sayyidnya dan memiliki anak, ini nanti bagaimana? Ini namanya ummahatul aulad. Wa idza asoba lan dalam nalikane ngenani, maknanya menggauli, aywati ategese mewati sapa as-sayyidu sayyid tuan. Ketika seorang sayyid itu menggauli musliman kana iku muslim anane sayyid, baik itu seorang sayyid itu muslim atau kafir atau kafir. Menggauli amatahu ing budake sayyid, budak perempuannya. Walau kanat senajan ta ono sapa amat iku haid dan wong kang lagi haid, orangnya lagi haid. Au muharraman atau den haramake lahu kaduwe sayyid. Au muzawwajatan atau den rabi ake. Au lam yusibha atau orang wati sapa orang tidak menggauli sapa sayyid ing amat. Walakin istadkhalat tetapi ne amrih nglebokake sapa amat, ya, berusaha memasukkan dzakarahu ing dzakarnya sayyid, kemaluannya sayyid, au ma'ahu atau ing air manine sayyid al muhtarami kang den mulyake. Fawadhaat, ketika kemudian sudah melakukan hubungan menggauli itu, fawadhaat mongko nglahirake sapa amat, melahirkan amat hayan hale urip omait atau mati au ma atau barang yajib kang wajib ing dalem ma apa ghurratun diate awak-awakan wa huwa maiku ma barang ailahmun tegese daging tabayana kang pertelo fi ing dalem ma apa syaun suwi-wiji min khalqi adamin saking kedadiane bangsa anak Adam. Wa fi ba'di nusahi lan iku dalam setengah nusah min khalqil adamin utawi dawuh min khalqil adamin saking kedadian anak Adam. Likuli ahadin kate saben-saben suci, likuli ahadin kate saben-saben wong suci, auli ahli al-khubrati atau ahli waspada minan nisa sing wong wadon. Berarti di sini ya dokter, bidan dan lain sebagainya. Wa yasbutulan tetep biwad'iha sebab ngelahirakenne amat maing barang dzukira kan diroma apa kaunuha anane amat iku mustauladatan arane amat mustauladah li sayyidiha kaduwe sayyide amat. Jadi ketika ada seorang sayyid menggauli amatnya, nah ini amat sebab
perbudakan kan ini. Kemudian dalam kondisi apapun lah katakan, atau si amat itu kemudian memasukkan dakarnya sayyid atau air maninya menjadi bayi tabung katakan, kemudian melahirkan baik kondisi hidup apapun yang dilahirkan kemudian mati, atau ada daging yang menurut para ahli bahwa itu memang adalah nanti-nantinya akan menjadi apa ya, intinya keguguran nantinya akan menjadi apa, akan menjadi seorang anak katakan, maka dengan melahirkannya seorang budak terhadap apa yang disebutkan di atas tadi, maka menjadikan budak perempuan itu menjadi mustauladah, menjadi umil walad katakan, bagi seorang, bagi sayyidnya. Nah, ketika sudah menjadi umil walad bagaimana? Wahina idilan nalikane kita sebutu, menjadi umil mustauladah tasbutu. Wahina idilan nalikane kita sebutu mustauladatan ini, harumah haram, menjadi haram ini alaihi ngatasé sayyid apa bay'uha adol amat, haram untuk dijual. Nah, kita nggak bisa, sebab amat ini nanti ketika si Said meninggal otomatis merdeka sih, namanya menjadi apa, budak umul walad. Wa harum alaihi atas Said apa bay'uha adol amat ma'abutlanihi sertane batale ba' aitul haram alih illa min nafsiha angin saking awak dhewe amat fala yahrum mukar haram apa baik wala itulah orang batal apa baik, kecuali memang dirinya sendiri yang menjual untuk dirinya sendiri. Wa harum lan haram maling saya sayyid aidan halim malih apa rohnuha nggadekake amat, tidak boleh untuk digadekan. Wa hibatuha lan menghibahkan amat. Wal wasiyatul lan wasiat biha kelawan amat. Jadi amat itu kan sebenarnya harta benda nih, walaupun bentuknya manusia itu kan, tapi hukumnya itu adalah harta benda seperti ya seperti hewan, seperti sapi dan sebagainya, itu bagian daripada harta. Maka ketika sudah menjadi mustauladah, maka haram bagi seorang sayyid ini untuk menjualnya, nggak boleh. Nah, ketika jual maka batal transaksi penjual beli amat itu menjadi batal. Kemudian haram pula untuk menggadaikan ataupun memberikan kepada orang lain atau mewasiatkan kepada orang lain, nggak boleh. Karena nanti otomatis ketika mewasiatkan nggak bisa, karena pada saat merdeka pada saat sayyidnya atau tuannya meninggal otomatis merdeka sih. Wajazalan menang lahu kata sayyid, yang masih boleh untuk sayyid itu apa saja. Wajazalan menang lahu kata sayyid au atasyarrufu gawe tasarruf mengambil kemanfaatan fi dalam amat bil istikhdami kelawan amrih ngeladeni. Kalau untuk istikhdam untuk menjadi untuk bekerja membantu masih, wal watilan wati boleh, wabil ijarati lan kelawan nyewaake disewakan untuk bekerja untuk mendapatkan hasil bisa, wal i'arati lan nyilehake meminjamkan untuk dipinjamkan orang lain untuk membantu kegiatan katakan itu boleh. Walahulan iku kadue walahulan iku manfaat kadue Sayyid Aidul Halim Ali apa arsyu jinayatin tambelane natoni alih yang amat. Nah, ketika ada seseorang kemudian melukai seorang amat, kemudian ada jinayah, ada hukum yang kemudian penetapan adanya denda, maka denda itu menjadi milik sayyidnya. Wala auladihalan yang sepira anaknya, wala auladihalan yang sepira anaknya amat. Begitu juga anaknya. Tabiin akan manut sapa aulad lah maring amat. Begitu juga ketika jinayat itu mengenai yang dilukai anaknya kemudian ada denda jinayat, maka jinayat itu menjadi milik sayyidnya. Wa qimatu halan regane amat. Idza qutilat nalikane den pateni sapa amat. Wa qimatuhum lan regane aulad idza qutilu nalikane den pateni apa aulad. Wa tazwiju halan ngrabekake amat fi ghairi idni haklan tanpa idine amat. Illa idza kana nalikane ana sapa sayyidu sayyid iku kafiran kafir. Wa huwa hal utawi amat iku muslimatan muslim. Fala yuzawijuha mongko ora kena ngrabekake sapa sayyid kafir ing amat. Tuh. Jadi
yang masih boleh apa saja? Yang masih boleh menyewakan, meminjamkan, istikhdam, wati boleh. Dan bagi seorang sayyid punya hak untuk menerima jinayat. Apa jinayat itu apa ya? Ketika amat itu dilukai kemudian nanti ada tuntutan ganti rugi, maka yang menerima ganti rugi ini kemudian si sayyidnya. Begitu pula anak-anaknya dan sebagainya. Ketika dibunuh, kimahnya, harganya itu juga kembali kepada sayyid. Wa idza mata lan nalikane mati sapa sayyidu sayyid. Ketika seorang sayyid itu mati, walau biqadli hasan ajan kelawan oleh mateni amat lahumani sayyid, walaupun yang mati itu sebab dibunuh oleh amatnya, katakan atakot mongko dadi merdeka sapa amat min roksi malihi saking pokok bandane sayyid. Maka ketika kemudian sayyid itu meninggal otomatis merdeka. Bahkan merdeka itu min roksil mal, artinya dia merdeka secara total, secara penuh, tidak hanya sepertiga, tidak seperti wasiat. Artinya tetap itu total merdeka secara penuh. Wa kadalan kelamun atako merdeka sapa oladuha pira-pira anake amat. Begitu pula anak-anaknya. Qabla daf'id duyuni dalam saat durunge nyerahake pira-pira utang. Alati ala sayyidi kang entase sayyid. Wal wasoya lan pira-pira wasiat alati auso kang aweh wasiat sapa sayyid biha kelawan wasoya. Wa waladi halan anake mustauladah. Ail mustauladah saya umil walad min ghairihi saking liyane sayyid. Ayo garis sayyidi saking saliyane sayyid. Bi an waladat kelawan yento gambare kelawan yento manak atau melahirkan sapa amat ba'da istilah dihanem sakwise amrih nglahirake atau ing sakwise dadi mustauladai amat ngelahirkan waladan ing anak min zaujin saking bojo au min zina atau saking zina biman jalatiha kelawan nggon-nggoni amat wahina idin lan kana biman jalatiha fal waladu mengetahui anak yang lahir ini alladzi waladathu kang ngetokake sapa amat ing walad iku li sayyidi kaduwe sayyid yaktiku tegese merdeka sapa walad bimotihi sebab matine sayyid. Jadi ketika sayyidnya itu meninggal, walaupun meninggalnya itu sebab dibunuh oleh seorang amat tadi, maka otomatis amat itu merdeka min rosil mal, merdeka dari pokok harta. Berarti dia tidak masuk kepada harta yang harus dibagi, katakan. Bahkan merdekanya itu anak-anaknya juga merdekanya sebelum penyauran membayar hutang. Artinya ketika sayyid ini punya hutang, kan harus dibayar nih oleh harta peninggalannya nih. Nah, si amat ini tidak bisa untuk membayar hutang sayyidnya, otomatis sudah merdeka gitu. Tidak bisa dimasukkan sebagai harta yang kemudian nanti dijual ini aja dijual nanti bisa untuk membayar hutang, enggak bisa. Begitu pula wasiat, dia tidak masuk bagian daripada wasiat yang boleh sepertiga intinya. Dan seterusnya. Begitu juga anak-anak yang lahir bukan dari sayyid yang meninggal ini. Ini otomatis merdeka juga. Kalau setelah jadi mustauladah dia menikah dengan orang lain, punya anak, ya otomatis merdeka juga nantinya. Waman utai sapane wong iku asoba ngenani man aywati ategese mewati man menggauli man amata ghairihi ing budak liyane man binikahin kelawan nikah aus zina atau sebab zina. Ada orang menggauli seorang budak perempuan ya, budak perempuan miliknya orang lain dengan nikah ataupun zina. Wah balahalan metengi, berarti kemudian hamil, metengi soman ing amat fawaladat mongko melahirkan sebuah amat. Fal waladu mongko tawi anak yang baru lahir minha saking amat iku mamlukun dan miliki li sayyidiha kadue sayyide amat. Ada seorang menggauli amatnya orang lain dengan nikah atau zina. Kemudian akhirnya hamillah amat tadi melahirkan. Maka anak yang baru lahir itu dimiliki oleh sayyidnya, bukan oleh yang menghamili. Amalau hurra anapun lamun den bujuk itu ya ditipu sapa saksun awak-awakan. Bi khuriyati amatin kelawan merdekane amat. Mengaku sudah merdeka katakan fa'oladaha mongko
nganakake sapa syakhs ing amat fal waladu mongko anak iku hurun merdeka. Wa alal maghruri lan iku melarat ing atase wong kang bojo khimatuhu utawi regane walad di sayyidiha kaduwe sayyideh amat. Nah, kalau ada orang yang menipu mengatakan saya itu udah orang merdeka kemudian digauli sampai punya anak, anaknya otomatis merdeka. Wain asobaha lamun tau gauli sapa wong ing amat ay amata ghairihi tegese ing amate liyane wong bisubhatin lawan pati subhat mansubatin kang den bangsakake lil fa'ili maring fa'il wong nglakoni kadonihi kaya nyanane wong ana tamene amat iku amatahu amate wong au zaujatahu ta bojone wong al khurrata kang merdeka fa baladuhu mongko te anake man wong itu min hasangi amat iku kurun merdeka. Ketika ada orang menggauli amatnya orang lain tapi watinya dengan wati subhat, contohnya ya subhatnya lil fa'il, tapi subhat yang disandarkan pada fa'il, pada yang melakukan, berarti orang merdeka ini. Dia menyangka bahwa itu adalah amatnya, dia menyangka itu adalah istrinya yang merdeka katakan, maka anak yang dilahirkan itu merdeka. Wa alaihi lan iku wajib ngatasi wong qimatuhu tai regane walad di sayyidi kata sayyid. Wala tasirul noradadi apa waladin walad fil halin dalam saat nikah bila khilafin. Wala tasirul noradadi sopo amat yang diwati subhat itu tadi. Apa dadi iku waladin dadi walad fil halin saat nikah bila khilafin. Tidak otomatis jadi walad, enggak anaknya saja. Wa in malaka lamun to miliki sawal wati wong kang mewati binake hiklawan nikah al amata ing amat al mutlaqata kang mutlak. Ba'da dari kan saya mewati lam tasir mengkora dadi sapa amat waladin ing walad lahu kadue sayyid atau wati al wati bil wati kelawan wati fi nikah nikah as-sabiqah mesti wasyarat lan dadi sapa amat dadi ku waladin walad lahu kadue al wati bil wati kelawan wati bis syubhati kesebab syubhat ala ahdil qaulini ing salah siji qaul loro. Wal qaulu de qaul asani kang pindo iku latasiru ora dadi apa amat ora dadi iku waladin dadi walad. Lahu kadue alwati. Wa hu tawi qaul asani ku rajul kang rajih fil madzhabin dalam madzhab Syafi'i. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu dat kang ngene biswabi kelawan kebenaran. Ini jadi kalau ada orang memiliki orang yang mewati ya, memiliki amat mewati dengan nikah amat mantap mutlak ini lawati tidak otomatis menjadi walad dalam berarti nikah yang sabik. Tapi menurut salah satu kaul bisa menjadi walad bagi alwati dengan wati subhat. Nah, ini bagian dari khilaf ulama intinya. Jadi ketika ada orang yang mewati ya saya mewati dengan nikah pada amat itu ada yang mengatakan tidak otomatis menjadi walad, tapi ketika wati subhat malah bisa menjadi walad. Walad itu artinya ketika merdeka otomatis ketika meninggal otomatis merdeka dan tidak boleh menjual. Jadi ketika sudah menjadi walad nanti akan berlaku beberapa hukum diantaranya amat ini tidak boleh untuk dijual, itu tidak boleh karena menjadi milik tetap dan nantinya akan merdeka ketika sayyidnya meninggal. Tapi hukum perbudakan sudah tidak berjalan kan. Waqad khatam alhamdulillah nih khatam nih. Waqad khatamalan teman-teman mungkasi sapa musannif ki musannif. Mengakhiri ki musannif rahimahullah taala kita bahwa kita ki musannif. Bila itqi kelawan bab itqi kelawan memerdekakan. Musannif mengakhiri kitabnya dengan bab itqi yaitu memerdekakan rojaan krono ngarep-arep. Itqillahi mari atakro oleh merdeka ke Allah Ta'ala lawan musannif minan narisikin neraka. Tujuannya mudah-mudahan dimerdekakan oleh Allah musannif tersebut dan termasuk kita yang mengaji mudah-mudahan juga sama. Minan narisikin neraka. Dimerdekakan dari neraka, dari api neraka. Waliyakun supaya ana kitab itu sababan dari sebab fi dukhulil jannatin dalam melebung swarga daril abrori nyatane desane biro kang bagus-bagus dan menjadi sebab kitab ini bisa memasukkan musannif untuk masuk surga termasuk juga yang ngaji. Wa hadza taiki waqad khatama iku akhiru syarhil kitabi akhir syarah kitab
Ghayatul Ikhtisar nyatanya kitab Ghayatul Ikhtisar. Ini adalah bagian akhir dari salahnya kitab Ghayatul Ikhtisar yang di Fathul Qarib. Bila itna bin kelawan tanpa ndedawa kalam, tanpa memperpanjang perkataan orang. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Segala puji kuli rabbina kadhe pangeran kita bagi Tuhan kita al-mun'imi yang memberikan nikmat, al-wahabi yang banyak pemberiannya. Faqad alaftuhu lan teman-teman nganggit ingsun bahwasanya Ki Musnif mengarang kitab tersebut, mengarang kitab alaftuhu nganggit ingsun ing kitab ajilan hale wong kang agake. Ini agak tergesa-gesa dalam mengarang kitabnya. Fi muddatin dalam mangsa yasiratin kang titik di masa yang sangat singkat. Wal marju te kang den arep yang diharapkan miman saking wong dari orang itola kang ningali sapa man di dalam kitab bagi siapapun yang bisa melihat di dalam kitab ini ala hawatin ing atasnya luput sohir tekan cilik au kabir dan yang gede melihat kesalahan baik itu kesalahan yang kecil maupun yang besar apa yang diharapkan apa ay yusliha yen to bagusi sapa man ing hafwa maka mudah-mudahan bisa diperbaiki kesalahan kekeliruan itu tadi. Ilam yumkin lamun ta orang mungkin apa al jawabun jawab anha saking hafwah. Kalau tidak menemukan jalan keluar silakan diperbaharui. Tapi ala wajhin ingat jalan hasan yang bagus. Dengan cara yang baik. Liyakuna supaya orang sopaman iku mimman setengah saking wong yadfa'u kang nolak sopaman as-sayyata ing barang kang olok bila tikran barang dia kang alati ahsan lebih bagus sesuai dengan Al-Qur'an. Jadi bila ahsan. Wa ayyaqula lan ngucap sapa man wong. Itola akan ningali man di dalam kitab dan semoga bisa berkata orang-orang yang bisa yang melihat di dalam kitab ini alal fawaid dengan pira-pira faedah. Man nyate wong ja akan teko man bil khairati kelawan pira-pira kebagusan. Orang yang bisa mengambil kebaikan-kebaikan di dalam kitab ini berkata innal hasanat yudhibnas sayyiat. Innal hasanati setamane pira-pira kebagusan iku yudhibna ngilangake apa hasanat as-sayyiati ing pira-pira kalanan. Jadi kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Ja'alana mungkin-mungkin dadekake ing kita kabeh subhanallah insyaallah. Wa yakum lan ing sira kabeh bi husnin niyati kelawan bagusnya niat. Mudah-mudahan Allah jadikan untuk kita semua dengan bagusnya niat fi ta'lifi dalam nganggit kitab dijadikan ma'an nabiyina serta nabi kabeh mudah-mudahan kita disertakan dengan para nabi wasiddiqina lan wong kang siddiq wong kang teman-teman kabeh wasyuhada ilan biro wong kang mati syahid wasyolihin lan biro wong kang saleh-saleh kabeh wahasuna lan bagus sapa ulaika mengkono nabiyin siddiqun syuhada apane rafiqa kang ngancani sebaik-baik teman mereka lah yaitu nabiyin siddiqin syuhada sholihin fi daril jinanin dalam desane swarga besok di surga amin Allahumma amin wa nas'alu lan nyuwun ingsun kami memohon Allah yang Gusti Allah al-karim kang mulya al-mannana kang akeh anugrahe yang banyak memberikan pemberian-pemberian meminta al-mauta ing kematian alal islami natadingin saya Islam wal iman ila iman meminta mudah-mudahan diberikan mati dalam kondisi iman dan Islam bijahi nabihi kelawan keagungan nabine Allah sayyidina nyata al-mursalina kang den utus khatamin nabina kang ngasih pira nabi kabeh wa habibi rabbil alamina lan kekasih pangeran wong alam kabeh dengan keagungannya nabi yaitu Gusti kita yang diutus yang menjadi akhir dari para nabi yang menjadi kekasihnya Allah Rabbul Alamin siapa yaitu Nabi Muhammad ibni Abdillah kan dari putra dari Abdillah ibni Abdul Muttalib kan dari putranya Abdul Muttalib ibni Hashimin kan dari putranya Syed Hashim as-sayyidi kan dari Gusti al-kamili kang sempurna al-fatihi kang membuka al-khatimi kang mengakhiri maka dalam sholawat ada sholat fatih Nasyid Allah Muhammad Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq walhamdulillah puji kulillahi kagone Gusti Allah al hadi kang nuduhake ila sawa'is sabili maring dalan kang bener wa hasbuna utai kang nyukupi kita kabeh ku Allah Gusti Allah kita cukupi semua ya Allah
Wa ni'malan niku sak bagus-bagusé sapa wakil zat kang den pasrahi utawi Allah. Sebaik-baik zat yang kita bisa untuk bersandar, untuk kita pasrahkan segala urusan. Ya hanya Allah yang paling baik, yang paling baik. Wassalatu daya tambah rahmat wassalamu ala keselamatan iku ala sayyidina yang Gusti kita Muhammadin nyatanya Nabi Muhammad asyrafil anami kang lebih mulia-muliane menungso semulia-mulianya manusia yaitu Nabi Muhammad wa ala alihi lan ngan keluarga kanjeng Nabi washabi lan sahabat kanjeng Nabi wasallam lan mugi-mugi paring keselamatan Allah tasliman kelawan salam kathiron kang akeh daiman kang langgeng abadan kang selawase ila yaumiddini temukan dino kiamat. Mudah-mudahan salam terus salam yang banyak yang selama-lamanya sampai hari kiamat. Wa radhiyallahu ridho sapa Allah Gusti Allah taala an ashabi Rasulillah saking pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain ahli sakabehane walhamdu de sakabehane puji kulillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin kang marani wong alam kabeh. Nafa'ana Allah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan kita beri manfaat dari Allah untuk kita dan semua yang ngaji. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.